Sedangkan penelitian kuantitatif ya, itu menghasilkan statistik melalui penggunaan penelitian survei berskala besar. Itu menggunakan metode-metode seperti kuesioner atau wawancara yang terstruktur. Itu. Nah, tipe penelitian ini menjangkau lebih banyak orang ya ketimbang tipe penelitian kualitatif. Tetapi kontak dengan orang-orang tersebut jauh lebih cepat, jauh lebih singkat daripada dalam penelitian kualitatif. Nah, terus kita mungkin bertanya jadinya, metodologi yang mana yang akan kita gunakan? Perlu kita pahami bersama bahwa tidak ada metodologi yang lebih baik daripada metodologi yang lain. Metodologi-metodologi itu ya berbeda dan masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Nah, apa yang akan kita temukan adalah ini naluri kita ya, insting kita ini. Orang bilang tuh feeling kita ya terhadap metodologi yang satu ketimbang metodologi yang lain. Nah, ini apa maksudnya? Nah, ini kita punya feeling, kayaknya saya lebih cocok, lebih pas pakai metodologi ini daripada pakai metodologi itu. Nah, itu dia. Nah, memperhatikan atau mendengarkan insting kita itu khususnya ya jika lebih produktif untuk mengadakan suatu tipe riset tertentu yang dengannya kita merasa nyaman, itu ini akan menjaga motivasi kita tetap tinggi, tetap kuat. Ini dia. Nah, untuk itu memang kita perlu ya memutuskan apakah kita harus mempertimbangkan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini perlu lihat lagi tuh 5W-nya ya. Nah, coba kita perhatikan ya, kata-kata yang telah kita gunakan. Ini penting, menarik. Ya, beberapa kata itu menolong kita untuk, ini kita condong pada penelitian kualitatif. Kata-kata lain itu condong pada penelitian kuantitatif. Misalnya ya, jika kita telah menulis berapa banyak, itu, menguji, membuktikan, seberapa sering, seberapa puas. Ini kalau kita biasa pakai kata-kata macam itu, sebenarnya secara naluri ya kecenderungan kita pada penelitian kuantitatif. Itu dia. Tapi kalau kita nih sudah tulis, yang kita tulis itu kata-kata seperti menemukan, discover ya, motivasi, pengalaman, pemikiran, gitu, berpikir, problem, gitu, tingkah laku, berperilaku. Nah, ini sebetulnya menyarankan bahwa secara naluriah kita tuh condong pada riset kualitatif. Itu dia. Tapi ya bisa juga ya yang kita udah tulis itu kan di 5W, kita coba menjawab 5W itu gitu kan. Ternyata kombinasi perpaduan dari kata-kata itu tadi.
Loh, yang ada bercoraknya kuantitatif, ada yang bercorak kualitatif. Nah, kalau gitu gimana? Nah, pertama-tama ya perlu kita perlu pikir nih, kombinasi, ya kita bisa pikirkan tentang kemungkinan kita melakukan penelitian yang memadukan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Itu kita sebut triangulasi, ya, triangulasi. Jadi bisa saja kita melakukan penelitian yang memadukan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Tapi yang kedua, ini perlu juga kita kritisi diri kita. Ya. Jangan-jangan sebetulnya ide-ide kita untuk penelitian itu masih belum jelas. Gitu. Nah, sehingga ini kita harus lebih fokus. Gitu. Kita harus lebih serius lagi. Sehingga kita dalam memformulasikan, merumuskan jawaban atas pertanyaan 5W itu, yang sebetulnya bertujuan untuk membimbing kita pada subjek penelitian atau topik penelitian tertentu supaya bisa jadi lebih jelas seperti itu. Nah, ini ya. Nah, kalau kita ringkaskan ya yang kita percakapan ini, metodologi penelitian adalah filsafat atau prinsip umum yang memandu penelitian. Sedangkan metode-metode riset adalah alat-alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Lalu riset kualitatif, penelitian kualitatif itu mengeksplorasi sikap-sikap, perilaku, dan pengalaman. Itu contoh-contoh dari metodologi kualitatif itu misalnya meliputi action research, penelitian atas tindakan, etnografi, penelitian feminis, juga yang namanya grounded theory. Jadi kita akan pelajari lebih jauh. Lalu penelitian kuantitatif itu menghasilkan statistik melalui penggunaan riset atau penelitian survei berskala besar. Itu di antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif ini tidak ada yang lebih baik. Ya, hanya beda saja, masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Lalu naluri atau intuisi kita dan kata-kata yang kita gunakan itu akan memberikan petunjuk gitu ya. Apakah penelitian kualitatif atau kuantitatif itu lebih cocok bagi proyek yang kita pilih atau bagi proyek penelitian yang kita buat. Nah, istilah triangulasi digunakan ketika kita memakai kombinasi bentuk-bentuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini sampai di bagian ini dulu.